warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana azman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah, dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian di hati orang-orang mukmin. Dengan itu semua akan makin menambah keimanan di atas keimanan yang ada. Sesungguhnya Allah bala tentara yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak bosan-bosannya kita senantiasa mensibukkan lisan kita melafazkan alhamdulillah atas begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah dalam rangka taqabbudin dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, hadir dalam majelis ini. Tidak lupa jamaah rahimakumullah, salawat beri salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kita yang hadir istiqomah menjalankan sunah-sunahnya senantiasa mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan pada hari Ahad 19 Januari 2025 bertepatan 19 Rajab 1446 Hijriah. Sebagaimana biasa di pekan ketiga kita akan mengkaji kitab Al-Hikam. Hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Ahmad Sukandi MHI yang insya Allah akan memberikan pencerahan untuk kita semua. Jemaah rahimakumullah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang mulia ini, kita sama-sama dengan buka kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Sukandi MHI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila dinil qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Haji Mutali, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama-sama tiada henti-hentinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu kembali di tahun 2025 ini. Tentu mudah-mudahan tahun demi tahun menjadi lebih baik untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan pertolongan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita bertepatan dengan kajian tasawuf
pembacaan kitab Al-Hikam. Pada pagi hari ini kita memasuki tema tentang babu ba'di khasaisil arif, bab tentang sebagian kekhasan, kekhususan orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah. Ada beberapa bait yang disusun di sini, tidak banyak tapi begitu luas. Yang pertama kata Ibnu Athaillah, mal arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilayhi min isyaratihi, balil arif man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Kata beliau, bukanlah orang yang arif idza asyara, apabila Allah memberikan isyarat kepadanya, wajadal haqqa, ia baru menemukan Tuhan, aqrab ilaihi min isyaratihi, lebih dekat Tuhannya itu melalui isyarat itu. Balil arif, akan tetapi yang disebut dengan arif, yang mengenal Allah itu adalah orang yang tanpa isyarat ia sudah mampu menemukan Allah. Kenapa tanpa isyarat pun orang yang arif itu sudah menemukan Allah, mengenal Allah, li fanaihi fi wujudihi, karena kefanaannya terhadap wujudnya Allah, wa intiwaihi fi syuhudihi, dan lenyapnya, hilangnya dia pada kesaksiannya terhadap Allah. Ini kekhususan yang pertama ada pada diri seorang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah. Apa katanya? Ini bukan berarti seluruh arif, bukan. Karena orang yang arif itu ada arif yang kamil, ada arif yang naqis. Ada orang yang mengenal Allah secara sempurna, ada yang mengenal Allah belum sempurna atau masih kurang. Di sini dikatakan orang yang sudah mengenal Allah secara sempurna itu adalah orang yang tanpa isyarat apapun itu, tanpa adanya petunjuk alam ini pun dia sudah mengenal Allah. Tapi ada orang yang arifnya belum sempurna, itu baru bisa mengenal Allah, baru bisa memahami akan zat Allah, ketuhanannya Allah, itu setelah Allah memberikan isyarat, petunjuk-petunjuk, maka melalui isyarat-isyarat itu dia merasa dekat dan lebih mengenal Allah. Ini kekhususan orang yang arif billah. Sekali lagi, orang yang arif billah, mengenal Allah dengan sempurna, itu adalah tanpa adanya isyarat, tanpa adanya petunjuk, dia sudah mengenal Allah. Kenapa katanya li fanaihi fi wujudihi? Karena kefanaan dirinya pada wujudnya Allah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas hal semacam ini. Hanya saja bahwa pada tema sebelumnya disebutkan bahwa kita ini sebenarnya tidak ada. Kemudian Allah mengadakan kita. Maka segala sesuatu selain Allah itu ya asal muasalnya tidak ada. Termasuk diri kita tidak ada. Lalu kemudian Allah mengadakan kita, mewujudkan kita, mengadakan kita sehingga kita menjadi ada. Maka kita yang tadinya tidak ada menjadi ada karena Allah yang mengadakan kita. Maka sejatinya kita ini tidak ada. Kalau seandainya Allah zatnya ada dan tidak mengadakan kita, niscaya kita tidak ada. Karena atas iradat Allah kemudian mengadakan kita sehingga kita menjadi ada.
Maka ketika kita mampu menyaksikan, merasakan Allah itu ada, maka kita ini hakikatnya adalah tidak ada. Maka dikatakan tadi orang yang mengenal Allah secara sempurna itu dia lenyap dengan kefanaannya karena wujudnya Allah, karena dia menyadari dirinya tidak ada. Bahkan dia hilang pada saat menyaksikan akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan wujud secara kasat, tapi meyakini dengan hakul yakin bahwa Allah itu ada. Baik itu bisa dirasakan dalam dirinya ataupun bisa disaksikan oleh indrawi hissinya, indrawi kebatinannya. Nah, untuk lebih memudahkan ya, bait ini diberikan contoh yang mudah-mudahan bisa lebih memudahkan kita untuk memahami makna daripada arif yang tanpa isyarat sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam semesta ini itu kan baru ada setelah Allah menciptakan. Sedangkan Allah sudah lebih ada dulu sebelum sesuatu yang diadakan. Maka tidak mungkin kita ini yang sudah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu itu kan sejatinya sudah mengerti, memahami bahwa sebelum alam semesta ini kita sudah ada. Gitu. Ya pada tema-tema sebelumnya kan saya mengingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertama kali yang diciptakan adalah nurnya Muhammad, nur Muhammad. Melalui nurnya Muhammad itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan roh-rohnya kita. Yang mana rohnya kita itu Allah tempatkan di satu tempat yang disebut dengan al-watani al-asli, atau tempat tinggal pertama kali kita sebelum Allah menciptakan alam semesta. Itu yang pertama. Maka keberadaan kita itu sebenarnya sudah ada di dalam penyaksian kita kepada Allah. Maka dalam firman yang lain itu kan Allah pernah berfirman kepada rohnya kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Kata kita pernah berkata kepada Allah, qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan engkau itu adalah Tuhan. Nah, berangkat dari sini maka kita menjadi lenyap ketika kita mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya hijab dengan alam semesta. Itu yang pertama. Memang boleh dikatakan ya, kalau Pak Ajis biasa nanya, Ustaz ini materinya apa gitu. Ini boleh dikatakan ini kekhususan para arif billah ya, atau ciri-ciri khas orang yang mengenal Allah secara sempurna. Nah, ini yang pertama. Bukan berarti bahwa kita yang mengenal Allah setelah ngaji, setelah melihat main ke laut, setelah berpikir, bertadabbur, kemudian kita menjadi jelek atau kurang tinggal. Ini adalah proses di dalam suluk kita kepada Allah. Proses di dalam kita menapaki untuk mengenal Allah. Karena tidak semua orang itu tanpa ada isyarat langsung mengenal Allah. Tidak. Memang begitu adanya. Allah memberikan kita ini, menciptakan segala sesuatunya itu pada tingkatannya masing-masing. Ada yang memang dia baru bisa mengenal Allah setelah Allah menciptakan adanya yang lain. Dengan adanya yang lain itu ternyata daunnya, rasa kebatinannya kepada Allah itu sensornya lebih tinggi, ya, lebih kuat, gitu. Baru kerasa setelah Allah menciptakan sesuatu yang kemudian dilihat oleh orang yang arif ini semakin terpancar nilai-nilai makrifatnya kepada kita.
Maka melalui media-media, melalui makhluk-makhluk Allah yang lain juga, orang ini menjadi naik, menjadi arif billah yang sempurna melalui tahapan-tahapan tadi. Ini saya ingin menegaskan bahwa sekalipun kita belum dikatakan masuk kategori yang sempurna, jangan kemudian menjadi pesimis atau kita ini belum baik dan sebagainya. Bukan. Tapi itu adalah proses. Proses pada setiap makom yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Kalau menurut saya inilah bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu terhadap diri kita. Ada orang yang memang diberikan Allah melalui penciptaan itu, melalui penciptaan itu kemudian kita lebih mengenal Allah. Ada orang yang memang tanpa itu Allah sudah memberikannya, sudah memberikannya. Nanti masuk lagi kepada bait berikutnya nanti yang lebih halus dari ini. Tapi saya ingin di awal ini ingin mengatakan bahwa proses-proses itu semua adalah bentuk dari rahmat Allah kepada kita. Ini orang yang arif billah. Sehingga kita yang masuk ke dalam tempat atau makom yang arifnya belum sempurna pun jangan merasa kita bagian dari hamba Allah yang termarginalkan, juga tidak. Tidak. Itu bukan konsep yang arif billah. Masih memikirkan kita ini di kedudukan yang mana, itu belum orang yang arif billah. Masih pada tatanan syariat, masih memikirkan ya makom saya kan ya masih orang awam lagi, makom saya orang yang itu masih masuk ke dalam tatanan syariat, belum masuk ke dalam tatanan hakikat, belum. Maka pada tahapan berikutnya Ibn Athaillah mengatakan begini dalam baitnya: matlabul arifina minallah as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyam bi huquqir rububiyyah. Hal yang diminta, yang dituntut oleh seorang arif, ya, hal yang ia minta, yang dia tuntut dari dirinya kepada Allah itu adalah bagi seorang arif as-sidqu fil ubudiyyah, jujur, benar, ya, serius fil ubudiyyah, di dalam penghambaan. Ubudiyah itu artinya penghambaan, abdul asal katanya. Harus jujur, harus benar di dalam penghambaan. Wal qiyam bi huquqir rububiyyah, dan melaksanakan hak-haknya Allah. Harus jujur benar di dalam menghamba kepada Allah dan melaksanakan hak-haknya Allah. Nggak ada kalimat menjalankan kewajiban kita. Tapi orang arif billah itu yang mengenal Allah itu adalah jujur benar di dalam penghambaan kita kepada Allah dan melaksanakan hak-haknya Allah. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama adalah jujur benar di dalam penghambaan kita kepada Allah. Yang sederhana saja, orang yang menghamba kepada Allah itu kan abdun. Saya sering menyampaikan dari sisi bahasa, penghambaan itu kan terambil dari kata abdun, budak. Kalau budak itu kan secara istilah, definisi-definisi itu, budak itu adalah orang yang dimiliki oleh tuannya, dan dia tidak bisa memiliki sesuatu apapun tanpa kepemilikan tuannya. Dan seorang budak itu tidak bisa melakukan perbuatan hukum kecuali atas izin tuannya. Dia nggak boleh menikah kalau tuannya nggak mengizinkan. Dia tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan apapun tanpa izin tuannya. Dia juga tidak memiliki apa-apa tanpa izin dari tuannya, karena statusnya adalah budak, yang budak itu adalah milik tuannya, sehingga dia tidak memiliki apa. Coba bersikap dulu dalam definisi budak ini. Penghambaan kita kepada Allah ini seperti ini dulu.
kita ini milik Allah. Kita ini nggak boleh berbuat apa-apa tanpa seizin Allah. Tanpa izin Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Juga tanpa izin Allah juga kita memang nggak bisa punya sesuatu apapun itu. Karena bukan haknya seorang budak itu memiliki apa-apa. Sepanjang dia masih menjadi status budaknya tuannya, atau kita dalam hal ini adalah budaknya, hambanya Allah. Tapi kita kan enggak ini dalam penghambaan kita kepada Allah. Kita sudah beribadah kepada Allah, sholat, sedekah, ngaji, apalagi dan sebagainya, dan sebagainya. Kita ngerasa kita ini sudah berbuat baik, beramal soleh. Padahal kalau mengikuti konsep penghambaan kita kepada Allah, kalau bukan tuannya yang memberikan izin untuk menghamba, untuk berbuat, dia tidak bisa berbuat. Kalau seandainya Allah ini nggak memberikan kita kekuatan, ya daya upaya untuk beribadah, kita nggak bisa ibadah. Maka sejatinya ibadah kita ini ya bukan kita, tapi Tuhan kita, Allah kita, Tuhan kita yang memberikan itu kepada kita sehingga kita bisa berbuat itu. Maka sejatinya kita ini yang bukan nggak berbuat apa. Maka kan ada ungkapan begini, orang yang disebut hamba Allah itu adalah orang yang tidak pernah merasa berbuat apa-apa. Jadi kalau sholat dia nggak merasa dia sholat. Kalau habis sedekah juga dia nggak ngerasa kalau dia setelah baru sedekah. Kalau dia sudah berbuat baik kepada orang, dia tidak merasa kalau dia sudah berbuat baik kepada orang. Semuanya itu tidak ada rasa dalam diri. Kenapa? Karena budak. Namanya budak itu kan kata tuannya begini, budak, ini saya punya barang, kalau kasihkan ke simpulan. Budaknya ngomong, oh baik tuan, saya berikan. Begitu diberikan lewat budak ini, maaf tuan, ini ada titipan dari tuan saya, kata si orang yang diberikan titipan. Oh iya, terima kasih. Ini etikanya seorang budak itu kan hanya menjalankan tugas dari tuannya saja. Kalau dia merasa bahwa titipan itu dari dirinya, kan kurang aja dari budak. Bukan miliknya, tapi ngerasa dia sudah memberikan sesuatu kepada orang lain atas pribadinya. Padahal itu adalah bukan milik dirinya. Kita seorang hamba itu begitu. Kalau kita sudah berbuat kebaikan kepada makhluk, kepada orang, tugas kita itu, rasa kita itu sudah hanya sebatas menunaikan perintah dari itu, bukan merasa kita ini sudah berbuat. Itu baru satu konsep ya Pak, baru satu konsep tentang makna asilku fil ubudiyyah. Belum lagi kita ini bicara tentang nilai pahala. Nah, sudah ini. Nilai pahala itu masuk ke dalam tatanan syariat. Orang yang bersuluk tetapi masih dalam konsep tahapan bersyariat, beribadahnya baru mikirin pahala. Ini pahala saya ini baik ya kalau begini. Ini kalau datangnya ke masjid lebih awal, softnya di depan, ini kan pahalanya sapi gitu. Kalau belakangan pahalanya ayam kan. Ya nggak apa-apa lah, mentok-mentok kaki ayam masih dapat lah, alhamdulillah. Telur gitu. Ya itu masih cara berpikirnya syariat. Bukan itu nanti pada tahapan berikutnya. Tapi bukan berarti itu diabaikan, bukan. Ya gitu. Bukan. Jangan salah. Karena orang yang semakin dekat di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, itu petunjuk bahwa semakin dekatnya ma'rifatnya kepada Allah. Orang yang merasa dekat tentu nggak ingin berlaku bersikap jauh dari Allah. Pasti ingin lebih dekat. Nah, itu zahirnya begitu. Nah, itu yang kedua, nah, saya katakan dari sekian konsep yang ada tentang jujur di dalam penghambaan kita kepada Allah. Maka ada kalimat yang menarik dalam hadis qudsi. Kata Nabi, Allah berfirman, fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi disebutkan, abdi, wahai budakku, kata Allah, ati'ni fima amartuka,
ikuti, taati setiap apa yang aku perintahkan kepada. Tugas kita itu apa? Tugas kita kepada Allah itu cuma ngikutin, mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wala tu'allimni, jangan ajari aku, kata Allah, bima yasluhuka, terhadap apa yang menjadi kebaikan untukmu. Kata Allah, jangan ajari aku ya mengenai apa yang terbaik untukmu atau apa yang menjadi kebaikan untukmu. Jangan ajarin saya. Kalau kita kan banyak ajarin Allah, ya Allah, berikan saya itu, ya Allah, ingin saya Allah, ya Allah, berikan saya ini. Itu kan ngajarin Allah. Ya, masih ngajarin Allah gitu. Kalau kita di dosa kita marah. Tapi itulah adanya kita sebagai manusia biasa, masih sering ngedikte Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, ini ya Allah, ya Allah, ini suratnya banyak begitu. Seakan-akan Allah itu nggak tahu gitu. Padahal sebelum kita ngomong juga Allah sudah. Nah itu masih memang konsep penghambaan kita begitu adanya. Tapi lagi-lagi saya mengatakan jangan pesimis, karena memang manusia perlu bertahap gitu. Nanti ada tahapan-tahapan tertentu yang kita akan lepas dari itu semua. Kita sudah nggak lagi yang begitu-begitu, sudah konsepnya tawakal sepenuhnya kepada Allah. Jadi itu yang paling sederhana. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, taatilah apa yang aku perintahkan dan jangan mengajari aku apa yang menjadi kebaikan untuk. Kita sering kalau sakit dipuji sama Allah lalu kemarah-marah. Semua saudara tahu semua penyakit kita. Ya kan? Padahal kata Allah bisa jadi itu caranya Allah untuk menjadikan kita lebih baik. Pokoknya ada kefakiran dan sebagainya itu jangan ngajarin Allah, jangan ngajarin Allah. Itu apa namanya tentang konsep jujur ya, benar di dalam menghamba. Yang kedua di sini dikatakan wal qiyam bi huquqi rububiyyah, dan menjalankan hak-haknya Allah. Nah ini tugas kita. Ya, jujur benar di dalam penghambaan kita kepada Allah, karena ini konsep awal dulu. Jangan sampai kita beribadah tetapi kok masih menyembah diri kita. Iya. Kalau bukan saya, kalau saya nggak begini, kalau saya nggak begini, itu masih mempertuhankan diri kita. Aku masjid lah, ini kalau nggak ke masjid kacau, itu masih mempertuhankan diri kita. Waduh, anak-anak ini kalau dilepas kayak mana? Seakan-akan kita nggak punya Tuhan, bahwa yang bisa memberikan kehidupan terhadap anak-anak kita itu kita. Bahwa setelah kita mati anak kita nggak hidup, itu masih belum penghambaan kita yang baik kepada Allah. Nah, berikutnya adalah menjalankan haknya Allah, hak ketuhanan Allah. Apa itu? Nabi pernah ditanya sama seorang sahabat. Dalam hadis itu dikatakan, ya Rasulullah, wa ma haqqul ibad 'ala Allah wa ma haqqullah 'ala ibadihi. Ya Allah, apa haknya seorang hamba kepada Allah? Kita ini punya hak kepada Allah. Wa ma haqqullah 'ala ibadihi, dan apa haknya Allah kepada hamba? Apa kata Nabi? Haknya kita kepada haknya Allah dulu. Haknya Allah kepada kita itu adalah kita tidak boleh alla tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu maknanya luas. Ya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu adalah kewajiban kita kepada Allah atau haknya Allah kepada kita. Lalu apa haknya kita kepada Allah ya Rasulullah?
Apa katanya? Wala yu'adzibu, dan Allah tidak akan mengazab hamba. Sepanjang apa? Sepanjang hambanya menjalankan atau ada haknya Allah pada dirinya. Apa itu hak Allah ada pada diri seorang hamba? Hamba itu tidak pernah menyekutukan Allah. Maka Allah pun punya kewajiban, hak hamba itu punya hak terhadap Allah. Apa haknya hamba? Allah tak boleh mengazabnya. Apa kewajiban Allah? Allah tak boleh mengazab hamba. Apa haknya Allah kepada hambanya? Hambanya tidak boleh menyekutukan Allah. Apa kewajibannya seorang hamba? Tidak boleh menyekutukan Allah, yakni wajib beribadah kepada Allah. Itulah. Jadi jalankan tugas kita ini di dalam menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Inilah yang tidak pernah luput dari ajaran-ajarannya para nabi. Bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Ibrahim sampai Nabi Muhammad ada satu ajaran